cari dengan bahasa atau ungkapan yang menyentuh. Ungkapkan doa itu dengan ungkapan yang menyentuh. Cari kalimat-kalimat terbaik. Kalau Anda cuma berkata, ya Allah kabulkan, jangankan Anda, yang lain juga begitu. Ya Allah besok saya mau ujian, ya Allah tolong mudahkan, jangankan Anda, teman Anda yang lain 100 orang juga begitu. Tes, misalnya CPNS, yang daftar 10.000, setiap orang mengatakan, ya Allah mudahkan, ya Allah luluskan saya untuk tes besok, jangankan Anda, yang lain juga begitu. Maka bagaimana caranya cepat dimudahkan itu? Maka teman-teman sekalian, cari kalimat yang paling menyentuh, karena Allah punya sifat, diantaranya sifat yang sangat perasa. Allah itu maha lembut, latif, yang diantara kelembutannya cepat merasakan apa yang dimohonkan oleh hambanya. Begitu Anda cari ungkapan yang sangat menyentuh, maka seketika Allah kemudian balas, bahkan pada sekian detik yang tanpa Anda sadar. Contoh, Nabi Ayub mengatakan, lihat kalimatnya, wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, kalimatnya singkat tapi padat. Ya Allah, penyakit ini mulai mengganggu saya ibadah. Saya pengen khusyuk menyembahmu ya Allah. Saya pengen khusyuk beribadah, coba terganggu oleh penyakit ini. Sedangkan engkau orang yang paling sayang, maaf, sedangkan engkau sosok yang paling sayang kepada saya. Sedangkan engkau sosok yang paling sayang terhadap saya. Kalau yang paling sayang saja tidak menyembuhkan, kepada siapa saya mesti memohon? Lihat kalimatnya. Sedangkan engkau sosok yang paling sayang kepada saya. Kalau yang paling menyayangi saja tidak menyembuhkan, kepada siapa lagi kemudian saya mesti memohon? Sama persis dengan minta ampun. Antum pernah berbuat salah, tidak ada manusia yang sempurna. Kemarin keliru, pernah mencuri, pernah zina, pernah minum dan sebagainya. Tiba-tiba ingin taubat, cari kalimat yang menyentuh. Perhatikan lisan Nabi Isa ketika bermohon kepada Allah, memohonkan ampunan untuk umatnya. Ya Allah, mereka memang salah. Ya Allah, kesalahannya banyak ya Allah. Tapi kalau engkau ampuni, engkau lah yang punya sifat penyayang. Tapi sekalipun harus dihukum, mereka hambamu ya Allah. Antum punya anak antum nakal, merusak kehidupan rumah tangga, buruk pada antum. Tiba-tiba satu kali pengen minta maaf, dia gandeng seorang ustadz. Begitu datang di rumah antum, ustadznya bicara, Bu, ini memang banyak kesalahannya, mungkin sudah tidak terukur lagi Bu, tapi saya mohon pada ibu, kalau ibu maafkan, ibu kan punya sifat kasih sayang. Tapi kalaupun ibu mau marahi juga, ini anak ibu yang ibu lahirkan lewat rahim ibu. Ibu berikan asinya, ibu sayangi, sekarang dia mau kembali. Demi Allah saya katakan, begitu kalimat itu muncul, jangankan kata-kata kasar, tangisan yang pertama keluar. Anda aja manusia punya sifat kasih, apalagi Allah yang Maha Rahman dan Rahim. Begitu Anda mohon dengan kalimat-kalimat yang indah, maka turun jawaban pada saatnya. Ya Allah, hamba sadar hamba berbuat maksiat banyak. Hamba sadar dosanya ya Allah begitu berlimpah. Tapi hamba yakin Engkau yang pernah berjanji akan mengampuni setiap hamba yang bertobat. Ya Allah, aku hambamu, aku ingin kembali. Kalau kepada yang menerima taubat saja tidak dikabulkan, kepada siapa lagi hamba mesti kembali? Begitu Anda sampaikan kalimat itu, seketika turun jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nabi Ayub pernah menggunakan kaidah ini. Gunakan untuk ibadah, cari kata-kata yang menyentuh, maka apa jawabannya? Fastajabna. Menggunakan fa, harfu atfin rabitin baina syai'aini bila hudud. Huruf yang merangkai dua peristiwa tanpa jeda. Peristiwa pertama berdoa, peristiwa kedua mengabulkan. Antara doa dengan mengabulkan tanpa jeda. Begitu selesai doa, dikabulkan. Ini dia rahasianya. Cepat-cepat terakhir, Nabi Zakaria, beliau diuji setelah berumah tangga, tidak punya keturunan, divonis oleh medis, gak mungkin, istrinya monofos dan mandul, maaf. Apa yang dikerjakan? Beliau bermohon. Apa permohonannya? Nih, satu, cari kata-kata yang menyentuh tadi. Maka buka Quran surah 19 ayat 3 sampai dengan 15. Kata beliau, ya Allah, saya itu selalu bermohon kepadamu tanpa putus asa. Dari mulai menikah sampai rambut beruban, fisik sudah letih, gak pernah putus asa. Saya yakin Kau pasti kabulkan. Kalau sampai beruban juga belum dikabulkan, sampai kapanpun saya akan minta, saya mohon dan tidak putus asa. Dua, wa kanu yusari'una fil khairat. Cepat berbuat baik, diniatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau Anda punya kesulitan yang sama, cepat lakukan itu, mohonkan kepada Allah dan kerjakan untuk niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Baik, saya tutup terakhir. Ini sudah. Ini yang ini. Ini spesial. Saya akhiri. Bagian terakhir, ada cara untuk memudahkan bagi kita supaya didekatkan rezeki.
Rizki itu sifatnya luas. Pengetahuan, rizki. Ketenangan, rizki. Termasuk keturunan, rizki. Harta benda, rizki. Bagaimana caranya saat bermohon kepada Allah itu, Allah cepat mengabulkan itu semua. Rumus cepatnya, buka Quran surah ketiga Ali Imran ayat 35 sampai 37. Kalau orang tua menyiapkan ini dari awal, bahkan maka anak yang akan dijamin mudah rizkinya oleh Allah dari sisi yang orang tuanya tidak menduganya. Cara pertama, tahan baik-baik. Idh qalat imra'atu Imran rabbi inni nadartu laka fi ma fi batni muharrara fataqabbal minni. Cara pertama, antum mesti bernazar kepada Allah untuk memperbaiki diri. Berjanji, ya Allah, mulai saat ini hamba ingin menjadi hamba yang baik dalam pandangan-Mu. Mohon bimbing hamba. Jadi pertama yang antum harus kerjakan, tapikan dulu hal yang buruk, taubat dari maksiat. Jauhi maksiat. Kalau ingin semua dimudahkan oleh Allah dan doa cepat diijabah, apapun yang dimintakan seketika. Bahkan hebatnya, belum minta sudah dipenuhi. Ada orang-orang yang belum bermohon langsung dikabulkan oleh Allah. Dia belum bermunajat, besoknya tiba-tiba maaf akan bekerja, orang macet, dia mudah. Tiba-tiba rizkinya datang dari sisi yang tidak dia duga. Mau belanja makanan, makanan datang ke rumahnya. Pengen beli buah, orang ada yang ngantarkan. Belum dikerjakan, jawaban datang. Cara pertama, bagaimana cara mendapatkan itu semua? Pertama, bahasa Qur'annya antum perbaiki diri dulu. Tobat. Tobat. Bahkan bahasa Qur'annya, kalau seorang ibu, ya Allah saya bernazar, anak ini saya siapkan jadi anak baik. Siapkan. Kalau kembali kepada kita, janji kepada Allah, ya Allah saya tobat ya Allah. Saya berjanji akan menghilangkan segala hal yang engkau anggap buruk. Saya akan berusaha. Pertama, tobat. Dua, tahan. Wa inni sammaituha Maryam wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Masih kaidah tobat, tinggalkan kemudian bujuk rayu setan, jauhi perbuatan maksiat. Yang paling indah ini bagian keduanya. Perhatikan baik-baik. Yang kedua, siapkan diri untuk berbenah, untuk meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meningkatkan level yang tidak biasa. Tahan. Level yang tidak biasa. Contoh. Orang siangnya makan, antum puasa. Orang puasa Senin, antum tambah Kamis. Orang Senin Kamis, antum ayamul bid. Orang ayamul bid, antum puasa Daud, bisa. Orang puasa Daud sudah nggak ada lagi. Dia Daud, saya Sulaiman. Oh, nggak bisa. Nah, ini udah ngaco. Pokoknya intinya, setiap ada peluang meningkatkan yang lebih baik, antum ambil level yang lebih tinggi. Malam orang tidur, antum tahajud. Orang 2 rakaat, 4 rakaat. Orang 4, antum 6. Orang 6, antum 8. Orang 8, antum 10. Tambah witir 1. Ingin tingkatkan lagi, silahkan, gak ada batas. Kata Nabi, sepanjang mendekat kepada fajar. Tingkatkan, tingkatkan, tingkatkan. Begitu antum lakukan semua itu, apa yang terjadi? Maryam pernah disiapkan oleh ibundanya. Orang ibadah biasa di tempat biasa, di rumah. Maryam beda, langsung dibikinkan mihrab. Mihrab. Orang di tempat biasa, Maryam dibuatkan mihrab. Orang tahu dengan kalangan biasa, beliau mencari guru terbaik namanya Nabi Zakaria. Jadi bukan cara yang biasa. Orang cuma belajar dengan orang biasa, ini dicari orang yang paling bagus, Nabi Zakaria. Orang belajar di tempat biasa, ini dibikinkan tempat namanya mihrab, spesial mendekat kepada Allah. Begitu dikerjakan semua itu, apa yang terjadi? Lihat ayat 37-nya. Ayat 37 surah ketiga paling kiri sebelah bawah. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin, 1, wa ambataha nabatan hasanah, 2. Ketika seseorang berikhtiar, 1, dia bertobat dari maksiat yang dikerjakan. 2, dia bertekad lebih baik mendekat kepada Allah dari sebelumnya dan bisa menyayangi amalan orang lain. Dia tingkatkan amalannya lebih daripada yang biasa. Maka kata Allah, saya akan terima semua ikhtiarnya. Nih yang hebat. Wa ambataha nabatan hasan. Dan saya akan perhatikan setiap pertumbuhan hidupnya. Saya berikan apapun yang dia butuhkan. Yang dahsyat, kullama dakhala alayya Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqa. Yang paling hebat, yang Nabi Zakaria. Maryam disiapkan, Maryam mendapatkan apa yang belum didapatkan Nabi Zakaria. Apa itu? Semua rizki-rizkinya langsung Allah yang siapkan. Setiap Nabi Zakaria masuk ke mihrabnya Maryam, sudah ada yang dibutuhkan. Kunci mihrab gak ada yang pegang kecuali Nabi Zakaria. Bawa makanan, sudah ada. Bawa buah-buahan, sudah ada. Bawa pakaian, sudah ada. Musim apel, ada apel. Musim jeruk, ada jeruk. Yang hebat bukan musim apel, ada apel. Itu yang dasar. Begitu ditanya, ya Maryam anna laki hadza? Maryam dari mana semua ini? Lihat jawabannya. Qalat huwa min indillah. Semua langsung diberikan oleh Allah.
Innallaha yarzuqu may yasha. Ini kuncinya. Bighairi hisab. Allah akan memberikan rizki tanpa batas, mudah dan tanpa batas. Kata manusia ada batasnya, kata Allah nggak ada batas. Sepanjang dia dikehendaki oleh Allah. Kaidah ilmu tafsirnya, jika ada kalimat di Quran, siapa yang dikehendaki, itu maksudnya jadilah antum bagian dari yang dikehendaki. Bagaimana menjadi yang dikehendaki? Tadi, satu, bertobat kepada Allah dari maksiat. Yang kedua, tingkatkan amal soleh dari yang standar biasanya. Paham? Kenal Nabi Ibrahim? Tidak, bagus. Nabi Ibrahim ujian contoh terakhir. Nabi Ibrahim ujian terbesarnya setelah berumah tangga sudah sepuh, tidak ada keturunan pada saat itu. Dari Sayyidah Sarah. Antum tahu nggak kapan itu dikabulkan? Dikabulkan ketika beliau beramal soleh melebihi standar manusia pada umumnya. Kedatangan tamu malam-malam di Quran surah 51 ayat ke-24 sampai 30 paling kanan sebelah bawah. Tamu datang malam-malam. Kalau kita jam 2:30 lah menjelang subuh datang. Tadinya ke tempat Nabi Lut, cuman mampir ke tempat Nabi Ibrahim. Malam-malam, assalamualaikum, assalamualaikum. Hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin idh dakhalu alaihi faqalu salama. Kata Allah, pernah enggak kalian dengar kisah Nabi Ibrahim yang kedatangan tamu malam-malam? Assalamualaikum, assalamualaikum. Dijawab oleh Nabi Ibrahim, waalaikumsalam. Saya tanya dah pada ini pertanyaan pernah saya sampaikan di Bekasi juga. Antum kalau malam-malam nanti nih 2:30 kedatangan tamu, agak banyak suaranya di luar. Assalamualaikum, assalamualaikum. Dibuka nggak? Dijawab nggak salamnya? Enggak. Tuh, ini yang bahaya. Menyampaikan salam hukumnya sunnah, tapi menjawab tuh wajib. Perkara antum mau buka atau enggak urusan antum, tapi minimal antum jawab. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Waalaikum, waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Buka dong. Enggak. Siapa di luar? Sate 200 tusuk. Begitu dibuka oleh Nabi Ibrahim, qaumum munkarun, ini orang asing, bukan penduduk sini. Kalau bukan penduduk sini berarti perjalanan jauh, capek, lelah. Gak boleh saya banyak tanya, saya hormati tamu. Maka dimuliakan tamu itu. Silahkan masuk, duduk aja. Faragha ila ahli, yarhamukallah. Maka beliau pergi ke istrinya Sayyidah Sarah. Pertanyaannya begini, kalau bahasa kita, Ma, ada menu terbaik apa untuk menjamu tamu kita di malam ini? 2:30 datang, masih dijamu. Apa kata istrinya? Kita nggak punya stok makanan. Maka apa yang terjadi? Faja'a bi'idlin samin. Maka beliau melihat ada bagian dari anak sapi lembu di ternaknya, diambil, disembelih dulu malam hari, bikin gulai untuk menjamu tamu malam hari. Petiwa kemudian faragha ila ahli faja'a bi'idlin samin faqarabahu ilaihim. Dibawa gulainya, dihidangkan kepada tamunya. Allahu akbar. Begitu dihidangkan, qala ala ta'kulun, dilihat tamunya. Ternyata tamunya nggak nyentuh makanan itu, cuma ngeliatin aja. Dilihatlah oleh Nabi Ibrahim secara terperinci semuanya. Begitu dilihat dari ujung kepala sampai ujung kaki, kakinya tak napak ke lantai. Ini tamu antum malam-malam 2:30 dikasih hidangan. Tiba-tiba kemudian hidangannya sudah disampaikan, antum duduk di dekatnya, nggak dimakan, dilihat aja begini. Begitu dilihat kakinya nggak napak ke lantai. Pertanyaan saya, udah rambutnya panjang, jubahnya putih, ya napak nggak ke lantai, di dekat antum duduknya. Pertanyaan saya, bagaimana suasana antum pada saat itu? Apa yang antum dengar? Jangan bilang lari, sudah nggak sempet. Udah nggak sempet. Makanya bahasa Qurannya fa'aujasa minhum khifa. Maka beliau mulai merasa takut. Takut yang sudah nggak bisa mengelak, namanya aujas. Takut tapi udah nggak bisa menghindar. Mau menghindar bagaimana? Makhluknya di sini semua. Ya. Maka ketika seperti itulah kemudian orang-orang itu berkata, qalu la takhaf wa basyaruhu bi ghulamin alim. Mereka berkata, kamu nggak usah takut Ibrahim, kami malaikat yang sedang menyamar. Kami sebenarnya pengen datang ke tempatnya Lut, tugas untuk menghancurkan umatnya Lut yang durhaka kepada Allah. Tapi kami mampir ke sini atas perintah Allah. Ternyata engkau muliakan kami luar biasa. Jadi mampir tengah dini hari masih dimuliakan. Begitu dimuliakan itu kata malaikat, kamu jangan takut, kami datang membawa kabar gembira. Karena amalanmu ini, maka Allah berikan kabar gembira, istrimu akan mengandung, melahirkan seorang anak yang cerdas. Yang dimaksudkan bukan Hajar, Sarah alaihissalam. Nah, Sayyidah Sarah itu mendengar kalimat itu, kedengaran di balik biliknya terdengar. Kan kalau rumah-rumah tempo dulu gak seperti sekarang.
Begitu terdengar akan punya anak mengandung, padahal beliau itu sudah sepuh, sudah menopos, divonis dan mandul, maaf. Apa yang terjadi? Allahu Akbar. Tiba-tiba setelah kalimatnya fabasyaruhu bi gulamin alim fa aqbalat imra'atuhu fi saratin fasakkat wajhaha wa qalat ajuzun aqim. Tiba-tiba keluar dari tempat beliau mendengar itu mengatakan sambil menepuk pipinya, apakah yang seperti ini masih mungkin punya keturunan? Jadi beliau seakan tak percaya, mungkin gak begini punya keturunan? Ini udah sepuh, udah begini, divonis mandul, divonis monopos, apa mungkin masih punya keturunan? Apa jawabannya? Qalu kadzalika qala rabbuk innahu huwal hakimul alim. Hei, yang berkehendak kan bukan manusia, yang berkehendak Tuhanmu yang punya pemberian tanpa batas. Jangankan seperti kamu, yang lebih dari kamu pun kalau Allah berkehendak jadi. Maka mereka katakan Allah yang maha tahu dan maha bijak untuk memberikan apa yang terbaik itu. Perhatikan baik-baik. Malam-malam mengerjakan perbuatan yang tidak biasa, maka Allah jawab dengan jawaban yang tidak biasa. Perempuan yang divonis mustahil punya keturunan, maka jadilah dia kerjakan itu semua. Tuh. Saya pernah sampaikan beberapa bagian dari ini pada teman-teman. Dan saya katakan jangan lakukan karena siapapun, lakukan karena Allah. Kamu bikin mihrab, kamu salat di situ, malam tahajud, suaminya pimpin jadi imam, istrinya di belakang, mohon betul kepada Allah. Mintakan kepada Allah. Setelah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun divonis oleh medis, susah dapat keturunan. Begitu mengerjakan semua ini karena Allah, apa yang terjadi? Tiba-tiba handphone itu berdering. Masuklah kemudian, Ustaz, si fulan sudah mengandung. Ustaz, si fulana sudah mengandung. Allahu Akbar, alhamdulillah. Terus dia fotokan tempat mihrabnya, suaminya, istrinya, tempatnya. Sesuatu yang sangat indah. Maka antum bisa coba karena Allah sudah berjanji. Urusan rezeki ada jawabannya, urusan ilmu ada jawabannya, urusan keturunan ada jawabannya. Silahkan antum coba, bedakan rasanya, rasakan bedanya, dan pasti akan terasa bedanya. Akan lain teman-teman sekalian. Siap mencoba insya Allah? Baik. Jadi kalau anda tidak mampu berlomba dengan orang soleh untuk meningkatkan ketakwaan, maka berlombalah dengan para pendosa untuk bertobat dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita tuntaskan materi kita dan kita anggap selesai cara kita bermohon kepada Allah. Tinggal bagaimana kita menyiapkan diri kita. Siap bertobat insyaallah? Ya, sudah ya, kita tidak tahu kapan kita wafat. Malam ini, detik ini pulang antum istighfar, perbaiki hidup jadi lebih dekat kepada Allah. Apa yang pernah salah tinggalkan dan berubah. Kemudian yang kedua, tingkatkan berubah untuk mendekat kepada Allah dengan amal soleh. Yuk sholat berjamaah, besok siapkan mau jamaah di mana dari mulai subuh. Kemudian besok siapkan mau baca Quran berapa ayat, menghafal berapa ayat. Yang punya kelebihan untuk infak, walaupun cuma 500 rupiah, 1000 rupiah gak apa-apa. 500 rupiah jaga supaya orang gak tahu. Kalau bisa bunyinya pun jangan sampai kedengaran. Begitu ada, pelan-pelan masukkan. Walaupun cuma 500. Paham ya? Baik.